Halo semuanya, hari ini kita bakal balik lagi ke dasar-dasarnya. Melempar, menangkap, dan senam lantai. Ini tuh bukan cuma permainan waktu kita kecil loh, tapi ini adalah fondasi dari setiap gerakan yang kita lakuin. Yuk, kita bedah bareng-bareng apa sih alfabet gerakan ini? Coba deh, ingat-ingat lagi. Dulu waktu di sekolah pas pelajaran olahraga, kita kan sering tuh lempar-lemparan bola atau guling-guling di matras. Nah, ternyata ya, itu semua bukan cuma buat main-main. Itu sebenarnya alfabet dari gerakan fisik kita loh. Jadi fondasi buat semua aktivitas yang lebih rumit nantinya. Oke, jadi ini dia topik bahasan kita hari ini. Pertama, kita bakal ngertiin dulu konsep alfabet gerakan. Terus kita lanjut ke teknik lempar tangkap. Habis itu, kita bakal nyelam ke dunia senam lantai dan gerakan-gerakan intinya. Dan yang terakhir, kita bakal bahas, kenapa sih semua hal dasar ini penting banget? Oke, kita mulai dari ide besarnya dulu ya. Melempar bola dan gerakan-gerakan senam dasar itu lebih dari sekedar permainan. Ini sebenarnya cara otak kita belajar buat memetakan tubuh kita dan ruang di sekitar kita. Ini yang ngebangun fondasi koordinasi buat seumur hidup. Nah, sekarang kita fokus ke bagian pertama dari alfabet ini, yaitu gimana caranya kita berinteraksi sama sebuah objek. Kita mulai dari bola. Intinya, ini semua tentang gimana kita belajar ngendalin sesuatu yang ada di luar badan kita. Nah, ada istilah teknisnya nih, namanya gerak manipulatif. Gampangnya gini deh, ini tuh kemampuan kita buat ngontrol sebuah benda. Melempar dan menangkap itu contoh paling dasarnya. Oke, kita bedah satu-satu ya teknik melemparnya. Yang pertama adalah lemparan mendatar. Nah, kalau yang ini, fokusnya itu ke kecepatan sama akurasi, jadi bolanya bisa meluncur lurus ke depan. Terus, ada juga lemparan melambung. Nah, di sini kita pakai seluruh badan kita buat bikin bola melengkung tinggi. Ini pas banget buat nargetin sasaran yang jaraknya jauh. Dan yang terakhir, ada lemparan menyusur tanah. Kalau yang ini, kuncinya ada di kontrol dan presisi di bawah. Posisi badannya juga lebih rendah, biar bolanya bisa gelinding dengan akurat. Jadi, 3 jenis lemparan, 3 tujuan yang beda-beda. Habis melempar ya pasti ada menangkap kan? Mau itu kita lompat buat nangkap bola lambung, atau siap-siap buat bola datar yang kenceng, atau bahkan nunduk buat ngamanin bola yang ngeglinding. Setiap cara nangkap itu butuh antisipasi dan posisi badan yang pas. Oke, kita lanjut ke pilar gerakan yang kedua. Kalau tadi kita ngomongin ngontrol benda di luar, sekarang kita fokus nguasain yang paling rumit, yaitu badan kita sendiri. Selamat datang di dunia senam lantai. Jadi, apa sih sebenarnya inti dari senam lantai itu? Well, ini adalah disiplin yang melatih kesadaran tubuh kita. Semuanya soal keseimbangan, kelincahan, dan gimana kita bisa secara intuitif tahu posisi badan kita di ruangan. Ini keterampilan yang fundamental banget. Dan ini dia nih elemen-elemennya. Ada tumpuan buat kekuatan, keseimbangan buat stabilitas, putaran buat kelincahan, dan mendarat dengan aman buat kontrol. Masing-masing elemen ini ngebangun kosakata gerakan kita. Yuk, sekarang kita lihat lebih detail beberapa gerakan dasar yang jadi fondasi buat ngebangun kekuatan dan kelenturan di senam. Pertama, sikap lilin. Ini kelihatannya cuma angkat kaki ke atas ya, tapi sebenarnya ini ujian buat keseimbangan dan kekuatan inti kita loh. Tangannya itu nopang panggul biar stabil, jadi bisa bikin garis lurus yang kokoh dari bahu sampai ujung kaki. Oke, sekarang giliran kalian nih. Aku punya pertanyaan. Coba lihat deh, pose kayang yang klasik ini. Menurut kalian, manfaat utamanya apa sih? Coba pikirin, bagian tubuh mana yang paling kerasa ditarik atau meregang? Dan jawabannya adalah, ya, kelenturan. Sumber kita jelas banget bilang kalau sikap kayang itu salah satu cara paling top buat melatih fleksibilitas tubuh, terutama di otot punggung dan bahu. Ini peregangan yang mantep banget. Oke, kita udah bahas teknik lempar tangkap, udah lihat juga gerakan senam. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, kenapa sih ini semua penting? Emangnya sikap lilin atau lemparan bola yang kelihatannya simpel itu gunanya apa di kehidupan nyata? Nah, ini dia jawabannya. Semua ini ngebangun yang namanya literasi fisik. Kemampuan kita melempar bola dengan pas itu jadi dasar buat servis tenis yang kuat. Keseimbangan yang kita latih pas senam itu kepake banget waktu kita naik sepeda, nari, atau bahkan biar nggak gampang jatuh pas jalan. Ini tuh fondasinya semua gerakan. Jadi, setelah kita ngulik lagi dasar-dasarnya, pertanyaannya sekarang adalah, kita mau pakai kemampuan ini buat apa? Anggap aja kemampuan fisik kita ini kayak bahasa. Dan dasar-dasar yang tadi kita bahas itu alfabetnya. Dengan alfabet itu, kita bebas mau nulis cerita apa aja dengan tubuh kita. Terima kasih sudah menyimak.